Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Khairunisa. Di sini saya ingin menjelaskan nama dan fungsi dari alat tangan dan alat kerja kelistrikan. Yang pertama ada obeng. Obeng adalah alat kerja yang berfungsi untuk memutar skrup atau baut. Inti dari penggunaan alat ini adalah untuk mengencangkan dan melonggarkan skrup. Ada dua jenis, yaitu plus dan min. Jenis tersebut terlihat dari bentuk ujung mata obeng. Yang kedua ada tang. Tang sebuah alat yang prinsip mekanisnya seperti gunting yang fungsi utamanya adalah menjepit, namun dapat juga sebagai pemotong sesuai dengan nama dan ujung kepala tang. Adapun jenis-jenis tang yang sering digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tang potong. Sebagai alat pemotong kabel berbahan tembaga, besi, aluminium maupun baja, tang potong mampu memotong kawat atau kabel tebal dengan presisi yang cenderung lebih baik daripada gunting kabel. Sebagai alat pemotong kawat baja yang memiliki diameter besar. Yang kedua ada tang cucut. Fungsi tang cucut yang paling utama adalah menjepit dan mengelupas kawat atau bagian dari kabel. Ujungnya yang pipih, lancip, dan runcing memungkinkan tang cucut untuk menggoyak kabel maupun kawat. Yang ketiga ada tang kombinasi. Fungsi tang kombinasi adalah sebagai penjepit dengan bentuk runcing pada bagian ujungnya. Tang kombinasi terdiri dari kepala tang sebagai bentuk lancip, sedangkan bagian kepala terbuat dari bahan logam dengan bentuk gerigi rapat. Fungsinya adalah sebagai penjepit kawat atau kabel. Yang keempat ada tang pengupas kabel. Tang ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Yang kelima ada tang catut atau tang kakak tua. Tang catut digunakan untuk mencabut paku dan memotong kawat. Tang rivet untuk memasang paku keling. Tang burung yang rahangnya menyerupai paruh burung ini digunakan untuk mencekram dan memutar benda-benda berukuran besar. Yang keenam ada tang buaya. Tang buaya adalah alat perkakas yang digunakan untuk mengunci dan memegang benda dengan kuat. Biasanya digunakan dalam situasi mekanik atau konstruksi. Alat ini memiliki rahang yang dapat disesuaikan untuk memegang berbagai ukuran benda dengan erat. Yang ketujuh ada tang press kun. Fungsi tang press ini adalah untuk mengkoneksikan sebuah kabel dengan skun kabel dengan cara dijepit atau ditekan. Yang kedelapan ada tang cerimping. Tang cerimping berfungsi untuk memotong kabel serta memasang konektor RJ45 dengan kabel. Di dalam tang dilengkapi juga dengan pemotong dan pengupas kabel. Yang selanjutnya ada palu. Palu adalah alat sederhana yang digunakan untuk memukul objek secara khusus. Dapat dipergunakan untuk memukul paku, menembak besi, menghancurkan objek dengan cara memukul, dan ada juga yang diberikan fasilitas tambahan seperti mencabut paku dan fasilitas lainnya. Berikut ini adalah jenis-jenis palu. Yang pertama ada palu besi. Palu besi ini biasanya digunakan untuk memukul paku, menandai logam yang akan dibor dan mencabut paku. Palu besi memiliki dua bagian, yaitu bagian untuk memukul dan bagian lainnya dipergunakan untuk mencabut paku. Yang kedua ada palu karet. Fungsi palu karet ini adalah untuk meratakan permukaan benda tanpa merusaknya. Yang ketiga ada palu plastik. Palu ini digunakan untuk memukul benda kerja yang dirasa tidak membutuhkan pukulan keras layaknya besi. Selanjutnya ada kunci. Kunci atau biasa disebut dengan wrench dalam dunia teknik merupakan alat untuk membuka mur berbentuk segi enam. Alat ini memiliki berbagai ukuran. Dengan banyaknya ukuran tersebut, maka satu set kunci secara komplit akan terdiri dari sekelompok kunci dengan berbagai ukuran atau disebut sebagai kunci pas atau kunci ring. Yang membedakan kunci pas dan kunci ring adalah bentuk kepala yang mencengkram mur. Kunci pas mencengkram mur dengan bentuk O, sehingga tidak semua sisi mur akan tercengkram. Namun jika menggunakan kunci ring, maka semua sisi mur akan tercengkram. Ada pula sebuah alat yang dinamakan kunci Inggris, di mana ukuran dari bagian yang mencengkram mur akan disesuaikan. Ada juga yang merupakan kunci ring dengan sebuah pegangan dengan kepala yang dapat dilepas sesuai ukuran.
Selanjutnya ada cutter atau pisau pemotong. Cutter atau pisau pemotong adalah suatu alat kerja berbentuk pisau yang berfungsi untuk memotong. Layaknya pisau cutter, biasanya bagian yang tajam bisa dikeluarkan saat memakai dan dimasukkan untuk mengamankan. Ketika bagian ujung sudah tumpul, maka bagian tajam dapat dipotong sehingga ujungnya akan kembali baru. Alat ini biasanya digunakan untuk memotong kabel, menyayat kabel, membuka ikatan, dan keperluan lainnya. Selanjutnya ada gergaji. Alat ini digunakan untuk memotong dengan cara menggesekkan mata gergaji pada bidang yang akan dipotong. Gergaji ini pada bidang ketenaga listrikan biasanya digunakan untuk memotong kabel dock dan memotong pipa instalasi. Bentuk gergaji ini bermacam-macam sesuai dengan bahan yang akan dipotong. Selanjutnya ada solder. Solder atau biasanya disebut alat patri atau suatu alat yang bertugas memanaskan timah yang digunakan untuk melaksanakan penyambungan antara dua bagian. Biasanya digunakan untuk memasang komponen dalam PCB atau menyambung kabel. Solder bekerja dengan prinsip pembangkitan panas, dan panas yang dibangkitkan akan disalurkan ke ujung solder. Selanjutnya ada bor. Mesin bor listrik merupakan perkakas mesin yang memiliki kegunaan untuk membuat lubang atau mengebor pada objek tertentu, misalnya kayu, triplek, tembok, sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada gerinda. Gerinda adalah sebuah alat dapat digunakan untuk memutarkan mata gerinda. Mata gerinda dapat diganti sesuai dengan keperluan. Misalnya jika diganti mata amplas, maka akan menjadi alat penghalus. Jika diganti mata pemotong, akan menjadi alat potong. Penggunaan gerinda pada kelistrikan digunakan untuk memotong ducting, memotong pipa, menghaluskan hasil potongan, melubangi tembok yang akan dipasang instalasi listrik. Berikut itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.